kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023. Suster Maria Dominik PRR akan memimpin kita dalam doa pada hari ini. Dan saya, Suster Maria Joyce PRR, akan membacakan sabda Tuhan dan membawakan renungan pada hari ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala cinta, berkat, penyertaan, serta penyelenggaraanmu dalam hidup harian kami. Teristimewa kami bersyukur atas rahmat kehidupan, nafas kehidupan, rahmat kesehatan, dan juga hari baru yang masih senantiasa Engkau limpahkan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, bukalah hati kami untuk senantiasa meresapi setiap sabda-Mu dan juga mengamalkannya dalam hidup harian kami. Berkat-Mu juga bagi kami masing-masing dalam seluruh hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan dan juga pelayanan yang kami jalankan. Semoga segalanya dapat menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai dan yang kami layani. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodias ingin membunuhnya,
tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Seorang anak ketika berhasil mengukir sebuah prestasi, pasti akan ditawari oleh orang tuanya berbagai jenis hadiah, yang tentunya sebagai bentuk mengapresiasi keberhasilan anak tersebut. Misalnya ketika ia menjadi juara kelas atau mengikuti sebuah perlombaan dan menang, ia pasti akan meminta hadiah, dan hadiahnya itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang ia sukai. Misalnya sepeda baru atau sepatu baru, tas baru, dan sebagainya. Nah, mungkin masih segar dalam ingatan kita kisah atau cerita tentang bocah kecil berasal dari NTT yang bernama Nono yang menjuarai Olimpiade Matematika. Nah, sebagai bentuk apresiasi baginya, pemerintah menganggap bahwa ia telah mengharumkan nama bangsa, maka pemerintah menawarkan hadiah untuknya. Menariknya, bocah ini tidak meminta hal yang luar biasa sesuai dengan keinginannya. Tetapi ia meminta hadiah itu berupa sebuah rumah, yang mana rumah itu akan ia gunakan, ia tempati bersama dengan kedua orang tercintanya. Nilai yang kita petik dari kisah Nono ini, ia tidak memilih sesuatu hal yang mewah untuk kepentingan dirinya, tetapi ia meminta rumah sebagai tempat berlindung bagi dirinya dan juga untuk keluarganya, tempat berlindung yang layak. Nilai yang kita petik dari kisah ini ialah kesederhanaan, keuletan juga ketidakegoisan dalam diri Nono. Ia meminta sesuatu yang sesuai dengan sungguh-sungguh itu adalah kebutuhannya, bukan keinginan semata. Kisah tentang Nono ini berbeda jauh dengan kisah yang kita dengarkan dalam bacaan suci hari ini, yakni dalam kisah tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Diceritakan bahwa anak perempuan Herodias ini telah berhasil menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya dengan tariannya yang indah, yang mungkin menurut Herodes itu sangat bagus, tamu-tamunya juga suka akan tariannya. Maka ketika ia berhasil menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya, Herodes kemudian menawarkannya hadiah. Apapun yang ia minta akan diberikan. Nah, ternyata hadiah yang diminta oleh anak perempuan Herodias ini sungguh di luar dugaan. Ia bukan meminta sesuatu yang menyenangkan hatinya, tapi ia bertanya dahulu kepada ibunya apa hadiah yang diminta. Mungkin sebagai seorang anak baik bahwa ia perlu berkonsultasi dengan anaknya. Akan tetapi jawaban ibunya sungguh di luar dugaan. Ibunya meminta agar ia meminta kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis yang ada di penjara. Nah, atas suruhan ibunya, anak ini pun mungkin karena menunjukkan rasa baktinya pada orang tua tanpa harus memikirkan lagi, memilah-milah terlebih dahulu, ia pun menyetujui permintaan ibunya
dan pergi kepada Yohanes dan meminta kepala Yohanes pada sebuah talang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, secara tidak langsung anak perempuan Herodias ini terlibat dalam pembunuhan. Diceritakan bahwa ketika ia disuruh demikian oleh ibunya, ia pun segera menyampaikannya kepada Herodes tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu apakah pesan yang disampaikan ibunya ini benar atau salah, baik atau tidak baik. Hal demikian juga terjadi pada Herodes. Ia memang sedih hati atas permintaan ini. Namun, karena ia tidak mau malu di depan tamu-tamunya, ia mengabulkan permohonan yang terbilang sadis ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, cerita dalam perikop ini sangatlah menarik, dan cerita ini memiliki makna atau nilai yang berguna bagi kehidupan kita. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menimbang-nimbang dalam memutuskan sesuatu agar tidak salah pilih dan jatuh pada kejahatan tindakan kriminal. Apa yang disampaikan oleh orang lain, termasuk orang terdekat kita sekalipun, perlu disaring, dipilah, dipikirkan dengan matang. Apakah hal ini merugikan atau membawa sukacita bagi banyak orang? Kita perlu menimbang-nimbang agar jangan sampai kita terjerumus dalam pengaruh yang tidak baik. Karena itu, mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk menjaga dan memampukan kita dalam melakukan pembedaan roh dalam aktivitas memilih-milih dalam kehidupan setiap hari, agar apa yang kita pilih dan yang kita putuskan berguna bagi diri kita dan juga berguna bagi orang lain, sehingga meninggalkan kesan atau cerita yang baik bagi kita juga bagi semua orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita kehadirat Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, berikanlah kedamaian, keamanan, ketentraman kepada bangsa dan negara kami ini. Jauhkanlah segala pertikaian, peperangan, dan konflik, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketenangan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan dan mendoakan sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohonkan hadir-Mu bersama mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati segala obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini yang berada dalam situasi sulit ataupun dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup mereka. Kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Berikanlah jalan keluar bagi setiap persoalan ataupun kesulitan yang mereka hadapi. Semoga mereka pun boleh menemukan jalan keluar yang dapat mengatasi situasi sulit yang mereka hadapi, dan juga semoga mereka dapat menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua mereka yang saat ini masih sulit menemukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya Bapa, kami mohon berikanlah lapangan pekerjaan bagi sesama saudara-saudari kami yang sampai saat ini belum menemukan tempat untuk bekerja. Semoga Engkau boleh memberikan mereka petunjuk untuk dapat menemukan pekerjaan yang baik bagi mereka, sehingga mereka pun boleh memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, demikianlah doa kita pada pagi hari ini. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaan kita, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam doa kita bersama hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.